Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, yang terhormat untuk Ibu Susi Agustini selaku guru mata pelajaran sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulaika Harka, saya dari kelas 10 AKL. Hari ini saya akan cerita sedikit tentang novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah novel yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Novel ini terbit di Balai Pustaka pada tahun 1938 dan dikarang oleh Profesor Dr. Hamka. Novel ini berisi sekitar 224 halaman. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di wilayah Makassar, di tepi pantai di antara Kampung Baru dan Kampung Mariso, terdapat sebuah rumah berbentuk Makassar. Di sanalah hidup seorang pemuda yang berumur 19 tahun. Pemuda itu bernama Zainuddin. Saat ia termenung, ia teringat pesan ayahnya ketika akan meninggal. Ayahnya mengatakan bahwa negeri aslinya bukanlah Makassar. Di negeri Batipu, 10 Koto pada panjang 30 tahun lampau, seorang pemuda bergelar pendekar sultan kemenakan Datuk Mantri Labih yang merupakan pewaris tunggal harta peninggalan ibunya. Karena tidak mempunyai saudara perempuan, maka harta bendanya diurus oleh mamaknya Datuk Mantri Labih. Datuk Mantri Labih hanya bisa menghabiskan harta tersebut, sedangkan untuk keponakannya tidak diizinkan untuk memakai hartanya. Hingga suatu hari ketika pendekar sultan ingin menikah dan tidak diizinkan untuk menggunakan harta tersebut, terjadilah pertengkaran yang buat Datuk Mantri Labih menemui ajalnya. Pangeran Sultan pun ditangkap, saat itu ia baru berusia 15 tahun. Ia dibuang ke Cilacap dan dibawa ke tanah Bugis. Karena perang Bone, akhirnya ia sampai di tanah Makassar. Beberapa tahun berjalan, pendekar sultan bebas dan menikah dengan Daeng Habibah, keturunan putri seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. 4 tahun kemudian lahirlah Zainuddin. Saat Zainuddin masih kecil, ibunya meninggal. Beberapa bulan berikutnya, ayahnya menyusul ibunya. Lalu ia diasuh oleh Mak Base. Pada suatu hari, Zainuddin meminta izin kepada Mak Base untuk pergi ke Padang Panjang, negeri asal ayahnya. Dengan berat hati, Mak Base pun mengizinkan Zainuddin untuk pergi. Sampainya di Padang Panjang, Zainuddin langsung menuju ke negeri Batipu. Sesampainya di sana, ia begitu senang. Namun lama-lama kebahagiaannya itu hilang karena semua ternyata tak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ia masih dianggap orang asing, orang Makassar. Begitu malang nasibnya karena di kampung ibunya pun ia dianggap asing oleh orang Padang. Ia pun jenuh hidup di Padang dan saat itulah ia bertemu dengan seorang perempuan Minang yang bernama Hayati. Perempuan itu membuat hatinya gelisah, menjadikannya alasan untuk tetap hidup dan tinggal di Padang. Berawal dari surat menyurat dan semakin dekat membuat mereka saling jatuh cinta. Kabar kedekatan mereka tersebar luas dan menjadi gunjingan untuk semua orang Minang. Karena keluarga Hayati adalah keluarga terpandang, maka hal itu merupakan aib bagi keluarganya. Zainuddin dipanggil oleh Mamak Hayati. Dengan alasan demi kemaslahatan Hayati, Mamak Hayati menyuruh Zainuddin pergi untuk meninggalkan Batipu. Zainuddin pergi ke Padang Panjang dengan berat hati. Hayati dan Zainuddin berjanji untuk saling setia dan terus mengirim surat. Suatu saat, Hayati pergi ke Padang Panjang. Ia menginap di salah satu rumah temannya yang bernama Khadijah. Satu peluang untuk melepas rasa rindu pun muncul di benak Hayati dan Zainuddin. Namun hal itu terhalang oleh adanya pihak ketiga, yaitu Aziz, kakak Khadijah yang juga tertarik akan kecantikan Hayati. Beberapa hari kemudian, Mak Base meninggal dan mewariskan banyak hartanya untuk Zainuddin. Karena itu, akhirnya ia mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipu. Hal itu bersamaan pula datangnya rombongan dari pihak Aziz yang ingin melamar Hayati. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang dimilikinya, akhirnya ditolak oleh Mamak Hayati dan menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut, apalagi kata sahabatnya, Muluk Aziz adalah seseorang yang bejat moralnya. Hayati juga merasakan kegetiran, namun apalah dayanya jika ia berada di hadapan mamanya. Setelah pernikahan Hayati, Zainuddin jatuh sakit selama berbulan-bulan. Untuk melupakan masa lalunya, Zainuddin dan Muluk pindah ke Jakarta. Di sana, Zainuddin mulai menunjukkan keahliannya dalam menulis. Karyanya dikenal masyarakat dengan nama Letter Z.
Zainuddin dan Muluk pindah ke Surabaya, dan ia pun akhirnya menjadi pengarang terkenal yang dikenal sebagai hartawan yang dermawan. Suatu hari Aziz dan Hayati hijrah ke Surabaya. Semakin lama watak Aziz semakin terlihat. Ia suka berjudi dan bermain perempuan. Kehidupan perekonomian mereka semakin sulit dan terlilit banyak hutang. Mereka diusir dari kontrakan dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Zainuddin. Mereka singgah di rumah Zainuddin selama beberapa saat. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, Aziz meninggalkan istrinya dengan Zainuddin untuk mencari pekerjaan di Banyuwangi. Beberapa hari kemudian, datang 2 surat dari Aziz. Surat pertama berisi surat perceraian untuk Hayati, dan surat kedua berisi permintaan maaf dan permintaan kepada Zainuddin agar mau menerima Hayati kembali. Setelah itu datang berita bahwa ditemukannya Aziz bunuh diri di dalam kamarnya. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin dan rela mengabdi kepadanya. Namun karena masih merasa sakit hati, Zainuddin menyuruh Hayati untuk pulang ke kampung halamannya di Batipu. Esok harinya, Hayati pulang menumpangi kapal Van der Wijk. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat dari Hayati yang bertulis, "Aku cinta engkau, dan kalau ku mati adalah kematianku di dalam mengenang engkau." Maka segeralah ia hendak menyusul Hayati ke Jakarta. Saat sedang bersiap-siap, tersiar bahwa kabar kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati tenggelam. Seketika Zainuddin sangat syok dan langsung pergi ke Tuban bersama Muluk untuk mencari Hayati. Di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang sedang terbaring lemah memegang foto Zainuddin. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka karena setelah Hayati menyampaikan pesan kepada Zainuddin, Hayati pergi di dalam dekapan Zainuddin. Sejak saat itu Zainuddin menjadi seorang pemenung dan tanpa disadari siapapun ia meninggal dunia. Kata Muluk, ia meninggal karena sakit. Ia dikubur bersebelahan dengan pusara Hayati dan cinta sejatinya kekal abadi. Cerita singkat dari saya tentang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.